review mengenai HP OfficeJet Pro 7720. Nah, di sini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan dari si printer HP OfficeJet Pro 7720 ini. Salah satunya, ini dulu saya beli tahun 2019 Januari dan sekarang tahun 2020 ya, tanggal 7 November 2020. Oke. Kelebihan dari, kita akan ngebahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari printer ini tuh sebetulnya bisa A3 ya, ngeprintnya bisa sampai A3. Nah, ini adalah pengisian kertasnya ya. Kita bisa nge-adjust, bisa mengisi ininya sampai dengan kertas ukuran A3. Ini juga bisa dimundurin, dimajuin gitu ya. Oke. Gitu. Tapi di sini juga bisa nge-scan. Di sini kalau teman-teman mau scan bisa scan atau fotokopi ya langsung. Tapi dalam hitungan satuan ya. Kalau misalkan ini saya nyoba untuk nge-scan ini kertas ini nih. Penempel oh ini nih. Nah, ini nih. Ini kalau dalam hitungan satuan ya. Tapi kalau teman-teman pengen memfotokopi banyak, ini teman-teman bisa di sini. Misalkan taruh kertasnya yang banyak, misalkan di sini ya ada 10 lembar misalkan yang harus difotokopi, saya taruh di sini, nanti si kertasnya bakal kesedot ke sini. Nah, ke sini, kesedot ke sini, terus muncul dari sini kertasnya. Bukan hasilnya ya, tapi maksudnya kertas yang akan di scan-nya masuk sini, terus keluar sini gitu. Nah, tapi tetap hasil dari fotokopinya nanti bakal keluar dari sini, dari kertas ini ya. Jadi ini hanya alat scan-nya doang sini. Itu kelebihannya. Scan-nya kalau di sini maksimal F4 ya, atau legal. Di sini maksimalnya. Nah, ini nih. Ukuran maksimalnya segini ya. 4 atau 8,5 kali 14 in ya. Itu ukuran legal, nggak tahu letter ya. Nah, ini scanan untuk yang tadi nih, munculnya dari sini nih, yang dari atas ini. Itu ya kelebihannya. Dan bisa fax juga di sini. Seperti tulis isinya print, fax, scan, copy, web. Jadi ini bisa ngeprint melalui email, bisa asalkan on ya ininya ya, asalkan aktif menyambung ke internet. Nah, ini juga bisa nyambung ke internet ya, menggunakan wifi juga bisa. Ini nih ada tulisan di sini ya, wireless, scan, print, copy, fax. Nah, ini keunggulan dari sananya. Dan di sininya juga oke. Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini di sini udah disediakan cahaya, ini udah disediakan senter dari dalamnya. Ini nih. Ini tanknya ya. CMYK 955. Dia harus diisi. Ini bisa dikeluarkan semuanya. Nah, ini dia. Ini bukan cartridge-nya ya, jadi tempat tintanya. Tapi kalau cartridge-nya itu bentuknya seperti ini. Ini bisa dicopot juga. Nah, ini head-nya maksudnya. Head-nya. Nah, head-nya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Oke, jadi semacam ada penguncinya di sini, harus dikunci dulu ya. Setelah kita masukkan ininya, ini harus dikunci. Nah, gitu baru kita masukkan ini tanknya ya. Tangki maksudnya, tangki. Kan harus satu-satu ya. Ini untuk satu warnanya. Itu untuk warnanya ini sedikit, terkecuali untuk yang hitamnya ya. Yang hitamnya kapasitasnya banyak nih. Ini di bawahnya juga ada tulisan cek. Itu untuk kayan yang warna ini biru. Oke, ini dia keterangannya untuk tintanya. Itu dia. Seputar kelebihannya itu dia. Ini jadi barang baru ya, dari tahun 2019
dan sekarang tahun 2020 7 November. Pengalaman saya memakai selama 1 tahun menggunakan printer ini. Oke, nah tadi kan seputar keunggulannya ya. Nah sekarang kita ngebahas mengenai kekurangannya. Kekurangan dari printer ini yaitu adalah setelah saya pakai selama 1 tahun ini sebetulnya kekurangannya hanya ada pada tintanya saja yang mahal ya. Ini untuk ngeprint A3 ini saya sudah pernah coba menggunakan HVS bisa, menggunakan art paper juga bisa. Namun untuk menggunakan art paper itu kita harus sedikit mendorong untuk lembaran atasnya karena mungkin terlalu tebal ya si kertas kertas art papernya. Tapi kalau misalkan HVS juga kita pernah coba, kadang bisa maju kadang enggak, dan kadang nyangkut sih di belakang di sini. Jadi nah di belakangnya ini udah agak berdebu sih, udah lama soalnya. Nah kalau nyangkut bisa didorong di sini atau dicabut misalkan kalau misalkan kusut ya atau stuck gitu ya si kertasnya, bisa di belakangnya ini. Nah kekurangannya yaitu kalau misalkan art paper teman-teman harus ngedorong dulu baru bisa naik. Itu pun kalau hoki ya, kalau bisa naik. Kalau misalkan enggak ya berarti teman-teman harus mengurangi menjadi HVS, kertasnya jangan art paper gitu. Itu kekurangannya. Kedua yaitu tintanya ya memang mahal sih. Ini printer saya beli dulu sama istri 2.800.000-an di JDID. Ini lumayan gede ya ukurannya. Jadi kebetulan JDID itu pakai mobil gitu ya. Jadi bisa diantar menggunakan mobil. Dan waktu itu saya salah sih pengirimannya, bukannya ke Bandung tapi ke Garut, tapi nggak apa-apa. Di sini teman-teman ada juga kalau misalkan hoki bisa mendapatkan di online store mungkin marketplace bisa 2.300.000-an, tapi saat ini mungkin yang pasarnya 2.800.000. Nah apa yang menjadi kekurangannya? Kekurangannya tintanya bisa nih seperti itu. Saya akan memperlihatkan ini harga printernya ya. Ini di Tokopedia saat ini 7 November 2020 2.900.000. Nah sedangkan kalau teman-teman habis tintanya, ini teman-teman harus membeli tinta dengan harga 1.425.000. Ini lumayan ya, hampir setengah dari harga printernya langsung. Nah kalau misalkan teman-teman hoki, teman-teman bisa mendapatkan 1.365.000. Ini lebih murah tapi stok produknya ini lagi kosong ya. Nah dari harga 2.900.000 atau hampir 3 juta, ini harga tintanya aja bisa setengahnya gitu. Nah itu menjadi salah satu kekurangannya. Oke, selebihnya sih hasilnya oke-oke aja. Tapi ya itu mungkin ini nggak bisa pakai sistem tangki yang ada di luar gitu, refill gitu. Saya udah pernah coba pakai ini ya, beli. Katanya ini bisa buat HP Office Jet. Diuji ulang menggunakan suntikan ini ya. Nah suntikan seperti ini, tapi tidak berhasil, malah gagal, tidak terdeteksi lah. Nah ini keterangan kalau misalkan teman-teman tintanya habis seperti ini. Duplicate cartridge must be replaced to resume printing. Nah kayak gini. Jadi ada video tutorialnya gini. Tapi saya sudah mengikuti tutorialnya. Ya ini nggak bisa sih hanya sekedar di refill doang menggunakan tinta ini. Ini harus benar-benar diganti ya. Nggak bisa diakalin gitu. Ini ada fiturnya copy, scan, fax. Ini ada back. Ini touchscreen ya, tapi touchscreennya nggak seperti touchscreen HP ini, agak sedikit kasar. Ini ada sistem wireless juga, dan ada ya fax juga nih, ada telepon. Kurang lebih seperti itulah
reviewnya. Vex juga apps, ada appsnya juga tapi saya belum pernah nyoba sih. Itu dia review dari saya mengenai printer HP OfficeJet Pro 7720. Tapi mungkin nggak tahu ya kedepannya, mungkin apakah ada sudah ada yang bisa mengakali menggunakan tangki yang di luar, maksudnya tangki tinta yang di luar. Seperti dulu kan Epson, printer Epson masih printer yang harus diganti cartridge-nya, sedangkan sekarang sudah pakai selang. Sudah ada yang mengakalinya gitu, menggunakan selang keluar dan diisi di luar di pinggir gitu. Jadi kita tinggal mengisi itunya gitu. Mungkin nggak tahu ya ke depannya. Tapi hari ini mungkin untuk ukuran saya ini saat ini kebutuhannya mungkin tintanya terlalu mahal ya, karena masih jarang mungkin ya. Ini hampir harga setengahnya. Mungkin untuk ukuran rumahan ini agak mahal, tapi kalau misalkan untuk ukuran perusahaan yang bisnis maksudnya atau kantoran, mungkin ini terjangkau ya dengan harga segini, harga setengahnya. Karena kebutuhan saya mungkin masih sedikit. Beda kalau misalkan kantor mungkin kebutuhannya banyak dan bisa A3. Printnya aja sih A3, hasilnya aja A3, sedangkan scannya ini masih F4 atau legal. Nah seperti itu dia review mengenai HP OfficeJet ini. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada informasi mengenai tinta yang murah atau misalkan bisa di refill mengenai tintanya, atau bisa menggunakan selang keluar, boleh di komen di kolom komentar ya. Dan kalau dirasa ini membantu, mungkin boleh di like dan di subscribe, karena saya akan mereview banyak barang-barang yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lainnya. Terima kasih.